Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten, sebanyak 580 siswa dari kelas 12 SMK Negeri 1 Tasikmalaya mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang dites langsung oleh tim asesor dari LSP P3 yang telah terlisensi BNSP Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terkait waktu pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi tahun 2024 di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, yakni dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu dari tanggal 18 sampai 20 November 2024 dan tanggal 21 sampai 22 November 2024. Adapun jurusan atau program keahlian yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi di SMK Negeri 1 Tasikmalaya ialah bisnis retail, logistik, manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, desain komunikasi visual, skema desain grafis muda, perhotelan, kuliner, dikavi skema konten kreator, dan broadcast film skema video editor. Untuk tujuan dilaksanakan program uji sertifikasi ini ialah untuk mempersiapkan legalitas siswa-siswi yang akan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Dengan begitu, pihak industri bisa memberikan rasa percaya terhadap kompetensi para peserta didik kelas 12. Berdasarkan keterangan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Yusnawan Lubis mengatakan bahwa dasar dilaksanakannya program uji sertifikasi kompetensi kepada siswa ialah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah terkait dengan Standar Nasional Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian, untuk memperkuat penilaian yang benar-benar objektif terhadap kualitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Tasikmalaya bekerja sama dengan LSP P3 sebagai lembaga sertifikasi independen yang tidak terkait dengan lembaga pendidikan atau asosiasi profesi tertentu. Adapun LSP P3 yang terlibat dalam uji sertifikasi kompetensi di SMKN 1 Tasikmalaya ialah LSP Media Informatika dari Jakarta yang menguji program keahlian manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, desain komunikasi visual, dan bisnis digital. Kemudian, LSP Retail Indonesia yang menguji program keahlian bisnis retail dan logistik. Lalu, ada juga LSP CKPNI yang menguji jurusan perhotelan dan kuliner. Dan terakhir, LSP Teknologi Digital yang melakukan uji sertifikasi pada jurusan desain komunikasi visual skema konten kreator dan broadcast film skema video editor. Untuk teknis pelaksanaan ujiannya ternyata sangatlah banyak, namun bisa dikategorikan dalam 2 bagian, yaitu melalui tes tertulis dan tes untuk kerja. Untuk bagaimana pelaksanaan tesnya, ya banyak, meliputi ada tes tertulis dan ada tes unjuk kerja. Nah, jadi sekian banyak itu dikelompokkan, ada tes tertulis, ada juga tes unjuk kerja. Tergantung dari materi uji kompetensi yang disusun oleh mereka, oleh pihak asesor, dan kami tidak tahu seperti apa karena kami pun tidak berhak meminta, juga ketika meminta pun tidak berhak untuk diberikan seperti itu. Jadi, terkait hasil dari uji sertifikasi kompetensi, kemungkinan akan diumumkan setelah proses ujian selesai atau diberikan pada esok harinya. Ketika selesai, proses ujiannya selesai, mereka langsung pada misalnya hari ini selesai. Nah, paling telat itu besok diumumkan mereka kompeten ataupun belum kompeten. Tapi biasanya langsung gitu, misalnya selesai sampai jam 2 misalnya di review dulu, kemudian jam 3 diumumkan kepada si asesinya. Biasanya seperti itu. Itu paling telatnya besoknya. Tapi jarang sih sampai lintas 1 hari, kan biasanya langsung di hari itu juga. Sebagai bukti dari bagaimana terselenggaranya program uji sertifikasi ini berjalan dengan baik, Asesor LSP Media Informatika, Sofa Sofiana memberikan tanggapan positif bahwa pelaksanaan uji sertifikasi sudah sesuai dengan standar SKKNI. Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi BNSP di SMKN 1 Kota Tasikmalaya sangat bagus
sekolah sangat sekali antusias untuk memberikan standar kompetensi sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah. Semua yang disertifikasi berjumlah 580 siswa dengan LSP dari LSP P3 Jakarta, dan pelaksanaan dilaksanakan selama 1 minggu. Semua diuji menggunakan standar SKKNI dan asesornya semua dari LSP P3 Jakarta. Turut mengamini tanggapan dari Safa Sofiana, asesor LSP CKPNNI, juga turut memberikan respon baik terhadap kerja keras siswa-siswi dalam mengikuti uji sertifikasi. Halo, selamat pagi. Saya Sepatar, yang mana saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Saya di bawah naungan CKPNI LSP yang saat ini pun sedang menguji atau mengaksesi di belakang saya untuk skema kuliner, yang mana luar biasa, perkembangannya keren banget, bagus banget, dan hari ini sudah menampilkan beberapa produk yang mana kedepannya pun jauh lebih baik lagi secara produk maupun kualitas yang lainnya. Banyak sisi yang memang perlu diperjuangkan lagi untuk sisi kuliner, tentunya seperti itu. Keren untuk SMK Negeri 1 Tasikmalaya, jaya dan selalu sukses. Selain itu, para guru yang diwakili oleh beberapa ketua program keahlian menyampaikan harapan dengan adanya uji sertifikasi ini bisa membuktikan kompetensi siswa-siswi yang telah melalui banyak pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Elis Nurjana dari Ketua Program Keahlian Perhotelan. Saya perwakilan dari jurusan Perhotelan. Alhamdulillah dengan adanya tersenggaranya Serkom untuk jurusan perhotelan, anak-anak kami mudah-mudahan nanti bisa menjadi siswa yang kompeten gitu. Dengan adanya kegiatan ini otomatis menjadikan pembuktian untuk siswa-siswi kami yang sudah melalui banyak pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kemarin sampai dengan kelas 12. Untuk Serkom kali ini diuji oleh LSP CKPNI Jakarta dengan skemanya Hospitality Utility. Seperti itu. Harapan kami tentunya anak-anak bisa kompeten semua itu, dan mereka bisa mendapatkan banyak pengalaman, dan bagaimana mereka bisa melalui kegiatan Serkom ini dengan sehat, dengan baik, dengan lancar. Tentunya pasti harapan semuanya adalah kompeten seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sati Suprapti, sebagai koordinator ataupun ketua kompetensi dari keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, di mana di dalam kompetensi MPLB ini membawahi 2 konsentrasi, yaitu manajemen perkantoran dan manajemen logistik. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam uji kompetensi ini untuk manajemen perkantoran meliputi pengelolaan data dokumen secara digital, lalu untuk melakukan kegiatan bertelepon, dan juga melakukan pertemuan atau rapat secara online atau Zoom. Dan untuk manajemen logistik, mungkin kegiatan yang dilakukannya itu adalah meliputi tentang kegiatan untuk pengiriman barang dan penerimaan barang, dan juga untuk sirkulasi di dalam penyimpanan di gudang. Juga dengan kegiatan uji kompetensi ini merupakan alat ukur kompetensi dari siswa itu sendiri, sehingga untuk bisa menjadi ukuran kesiapan mereka di dunia kerja.